Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Kantor Hukum yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Hufron SHMH. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami susun dengan judul Peran IT dalam Pengelolaan Kantor Hukum. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan saya, yaitu yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Tentu kita semua mengetahui bahwasanya peran teknologi digital sangat membantu dalam pekerjaan. Tentu dengan adanya teknologi digital ini sangat membantu karena tidak hanya dalam efisiensi kerja yang kita dapatkan, namun kemudahan berkomunikasi yang kita dapatkan. Kemudian langsung saja ada 3 area bagian utama yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah manajemen dokumen. Tentu pada saat ini digital sudah banyak sekali memberikan akses ya. Saat ini juga sudah ada format yang berupa PDF, Microsoft Word, dan sebagainya. Tentu dengan adanya format seperti ini memudahkan dokumen untuk disimpan. Katakanlah misalkan kita ngebangun atau kita merancang sebuah dokumen pada Microsoft Word, kemudian format kita simpan pada PDF. Kemudian setelah kita format pada PDF, maka kita simpan pada Google Drive supaya apa? Memudahkan kita dalam proses pencarian data atau dokumen tersebut. Kemudian selanjutnya adalah backup data fisik, di mana backup data fisik ini mengurangi dampak resiko kehilangan ataupun kerusakan. Kemudian selanjutnya ada poin mempercepat proses administrasi dasar. Misalnya, tanda tangan digital itu sangat memudahkan kita untuk bertransaksi karena bisa di-tracking dari handphone. Kemudian selanjutnya saat ini juga sudah ada surat yang bertemplate atau template dokumen, sehingga kita tidak perlu merancang dari nol. Kita tinggal menggunakan bagaimana apa yang mau kita gunakan atau ketentuan apa yang pengen kita cantumkan dalam template tersebut. Selanjutnya ada tracking bagaimana kita memantau proses kondisi kantor. Saat ini sudah ada handphone ataupun mobile, sehingga kita mudah dalam men-tracking bagaimana itu proses berjalan kantor hukum. Kemudian aktivitas produktivitas dalam kantor itu bagaimana, bisa dipantau dari CCTV yang diakses dari handphone. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi internal dan eksternal. Tentu saat ini sudah ada WhatsApp group yang digunakan untuk memudahkan komunikasi atau memberikan informasi baik itu pada pegawai maupun kepada staf. Kemudian selanjutnya juga sudah ada Zoom meeting. Tentu Zoom meeting ini juga hampir sama fungsinya, tapi lebih mengerucut atau berfokus pada konsultasi, baik itu dengan pihak klien maupun dengan pihak pegawai ataupun staf. Mungkin pada kesempatan kali ini materi itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu peningkatan kualitas dan pengalaman klien. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman klien tidak hanya terfokus pada teknologi yang canggih, tetapi juga terarah pada komunikasi yang teratur, cepat, dan mudah dipantau, sehingga akses itu tertata lebih jelas dan tidak menyulitkan klien. Ada 3 tahap yang bisa ditempuh untuk kantor hukum, yaitu ada akses cepat, di mana advokat dapat membuka berkas secara fleksibel, di mana saja dan kapan saja melalui HP atau laptop, sehingga mereka tidak perlu kembali ke kantor ataupun mengecek berkas secara fisik. Untuk yang kedua ada konsultasi online. Dengan adanya Zoom, Google Meet, ataupun video call, itu bisa membantu para advokat berkonsultasi kepada klien untuk membicarakan perkara yang sedang ada atau yang sedang ditempuh. Untuk yang ketiga adalah perkembangan kasus, di mana para advokat memberikan update kasus mereka dengan cepat tanpa harus klien menunggu terlalu lama, sehingga para klien dan advokat dapat memikirkan langkah selanjutnya dalam perkara tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang tadi terkait dengan tema peran IT dalam pengelolaan kantor hukum. Di sini saya akan memaparkan terkait pemasaran dan branding digital dalam kantor hukum. Seperti yang kita tahu, pemasaran dan branding digital menjadi kebutuhan penting bagi kantor hukum di era sekarang. Banyak klien mencari informasi terlebih dahulu melalui internet atau media sosial sebelum memilih atau menentukan kantor hukum apa yang mereka akan pilih. Sehingga keberadaan kantor hukum di platform digital menjadi sangat penting dan menjadi faktor penentu kepercayaan mereka.
Branding bukan sekedar tampil di media sosial, melainkan membangun citra profesional yang konsisten serta mudah diakses dan memberikan nilai tambah bagi publik. Selanjutnya, yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan platform digital seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube, ataupun website resmi dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kepercayaan publik. Dengan rutin membuat konten, mulai dari edukasi hukum, tips praktis, serta pembahasan isu hukum yang sedang ramai, hingga dokumentasi kegiatan kantor yang bisa menjadi informasi mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi. Konten yang relevan dan mudah dipahami tidak hanya membantu memberikan pemahaman, tapi juga menunjukkan kompetensi serta profesionalitas kantor hukum tersebut di mata publik. Sebagai contoh, kita ambil Hotman Paris. Seperti yang kita tahu, Hotman Paris adalah salah satu lawyer yang sangat terkenal di negara ini. Beliau juga bisa memanfaatkan media sosial untuk branding terkait kantor hukumnya. Dengan hal tersebut, banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya tahu ada kantor hukum yang dipimpin oleh Hotman Paris, sehingga hal tersebut menjadi nilai positif bagi kantor hukum tersebut. Dukungan riset hukum dan analisis data. Riset hukum sekarang jauh lebih praktis daripada zaman dulu, di mana kantor hukum dan notaris mempermudah untuk mencari referensi yang cepat dan tepat. Riset hukum yang lebih cepat, pengacara atau notaris tidak lagi bergantung pada buku yang tebal ataupun jurnal, melainkan dalam platform digital seperti JDIH, Direktori Putusan, MA, dan hukum online, di mana kantor hukum dan notaris mempermudah untuk pencarian putusan dan regulasi yang terbaru. Pemanfaatan AI dalam mendukung pekerjaan di kantor hukum dan notaris, di mana AI dapat merangkum dokumen panjang, menyusun draft awal legal opinion, membuat kronologi, hingga melakukan pengecekan sesuai dengan regulasi yang tepat dan cepat. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengolahan keuangan dan billing digital. Pemanfaatan aplikasi seperti Microsoft Excel dapat mempermudah staf kantor hukum untuk melakukan pencatatan transaksi secara sistematis. Hal itu bertujuan untuk apa? Agar untuk tidak terjadinya human error pada staf kantor hukum tersebut. Selanjutnya, sistem billing untuk melakukan efisiensi penagihan. Billing digital memungkinkan proses penagihan untuk lebih cepat dan profesional. Dengan pembuatan invoice otomatis, tagihan melalui WhatsApp, sehingga hal tersebut klien tidak harus datang di kantor hukum. Semua tersimpan dalam satu sistem sehingga dapat memudahkan dan transparan. Tantangan implementasi IT dalam kantor hukum. Yang pertama, pelatihan yang belum memadai. Kurangnya pelatihan dapat menyebabkan staf tidak memaksimalkan teknologi sehingga mengurangi efisiensi yang diharapkan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan biaya. Implementasi IT yang canggih memerlukan investasi awal yang besar dalam perangkat keras sehingga bisa menjadi penghalang bagi kantor hukum. Kemudian risiko implementasi IT dalam kantor hukum. Yang pertama, keamanan cyber dan pelanggaran data. Ini adalah risiko terbesar. Kantor hukum menyimpan data klien yang sangat sensitif, menjadikan target utama dari serangan cyber hingga phishing dan peretasan. Yang kedua, pelanggaran kerahasiaan klien dan etika profesi. Profesi hukum memiliki kewajiban yang etis untuk menjaga kerahasiaan klien. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang tidak aman atau salah dapat
secara tidak sengaja mengekspor informasi rahasia. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah peran IT telah memberikan efek yang begitu besar terhadap kantor hukum. Yang pertama, IT dapat meningkatkan efisiensi operasional karena dengan hadirnya IT, operasional di kantor hukum dapat berjalan lebih mudah karena memanfaatkan berbagai macam template untuk surat, dokumen, dan kemudian memudahkan para advokat untuk mengecek data klien melalui email dan data dari WhatsApp. Kemudian IT juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman klien melalui konsultasi secara online sehingga klien yang berada di lokasi yang jauh dari kantor advokat tetap bisa menyampaikan permasalahan yang mereka alami. Kemudian IT juga memberikan dukungan riset hukum dan analisis data. Jika zaman dahulu para advokat ketika melakukan analisis terjebak dalam buku-buku yang tebal, sekarang bisa melalui jurnal-jurnal yang tersedia secara online dan kemudian bisa melakukan analisis putusan secara lebih mudah tanpa harus memegang salinan putusan secara fisik melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Kemudian IT juga dapat memberikan pemasaran dan branding digital. Kantor hukum dapat memanfaatkan sosial media untuk memposting kegiatan dan apapun itu tentang kantor hukum sehingga klien dapat melihat dan mendapatkan materi promosi yang telah kita sajikan di media sosial sehingga klien bisa menemukan kepercayaan dan sehingga bisa memakai jasa kantor hukum yang kita miliki. Kemudian IT juga memiliki fitur dalam pengelolaan keuangan. Artinya apa? Kantor hukum bisa mengelola keuangan secara digital melalui aplikasi Microsoft Excel, bisa melalui aplikasi jurnal atau aplikasi-aplikasi lainnya. Sehingga pencatatan jadi lebih seamless dan mengurangi terjadinya human error. Tetapi dari begitu banyak efisiensi dan manfaat yang telah diberikan oleh IT, tentunya ada tantangan dan risiko yang dihadapi. Salah satunya adalah kejahatan cyber. Kantor hukum harus memfasilitasi keamanan cybernya dengan baik. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.